Good news nih buat teman-teman yang hobinya jualan online dan belanja online. Karena sekarang pajak e-commerce sama Menteri Keuangan Purbaya yang baru di Indonesia, dia bikin kebijakan revolusioner. Yaitu apa? Dia membatalkan pajak e-commerce yang udah diresmikan sama Sri Mulyani. Terkait perpajakan Pak, mungkin Pak, kemarin kan juga sempat ada regulasi terkait penunjukan e-commerce untuk mengumpul pajak itu Pak. Tapi sama Kemenkyu belum dieksekusi gitu Pak. Itu rencana Kemenkyu mengeksekusi kapan Pak? Nah ini kami sedang ngetes sistemnya ya, sudah bisa diambil, uangnya udah bisa diambil, beberapa udah diambil ya, jadi sistemnya udah siap. Tapi saya lihat begini, ini kan baru ribut-ribut kemarin nih, kita tunggu dulu deh, paling nggak sampai kebijakan tadi uang 200 triliun, kebijakan untuk mendorong perekonomian mulai kelihatan dampaknya, baru kita akan pikirkan nanti. Tapi yang jelas sistemnya sudah siap sekarang. Wais, gila guys, ini betul-betul kabar yang luar biasa. Karena kan kalau zaman dulu ya, menteri-menteri di Indonesia ini otaknya pikirannya hanya naikin pajak sampai lu mampus kering kerontang. Solusinya apa kalau negara defisitnya banyak? Naikin pajak. Solusinya apa kalau negara butuh duit? Naikin pajak. Negara butuh bayar utang tapi nggak punya duit. Solusinya apa? Naikin pajak. Pokoknya itu aja pemikiran pejabat-pejabat di Republik ini, semuanya nggak ada otak, males mikir. Nah, Purbaya ini punya kebijaksanaan yang agak beda guys. Kenapa? Karena Purbaya ternyata punya kebijaksanaan pajak jangan dinaikin, kalau bisa malah dikurangin. Dan ini jadi kenyataan khususnya di marketplace. So buat teman-teman yang penasaran gimana sih maksudnya pajak marketplace atau e-commerce versi Purbaya ini dan apa sih yang dia batalkan ya dari kebijaksanaan Sri Mulyani, jangan di skip video ini, let's check this out. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, harusnya ya di 14 Juli 2025 kita itu udah kena pajak baru nih kalau lu hobinya belanja di Shopee atau di Tokopedia. Itu ada pajak online. Jadi kalau lu pedagang online, lu wajib bayar pajak 0,5%. Dari omzet lo, ingat lo, dari omzet bukan dari profit. Ini sebetulnya hal yang agak mendebarkan nih bagi banyak pelaku bisnis online. Karena at the end of the day yang bayar pajak itu bukan mereka, yang bayar pajak adalah customer. Jadi mereka ada dua pilihan, naikin harganya supaya nanti bayar pajak 0,5% yang bayar customer, atau tidak naikin pajaknya, tidak naikin harganya sehingga mereka yang nanggung biaya beban pajak 0,5% itu. Nah ini harusnya berlaku di bulan Juli 2025. Tapi kan hari ini lu gak kedengaran ya. Kemana pajak itu? Oh ternyata Purbaya melakukan penundaan karena dia melihat daya beli masyarakat lagi tertekan. Dan dia juga mau lihat nih, dia kan lagi kasih stimulus ekonomi ya, 200 triliun ditaruh di perbankan kita. Nah stimulus ekonomi ini diharapkan ya bisa bawa perekonomian kita jadi lebih baik lagi. Cuma kan jadi aneh, dia berharap stimulus ekonomi ini memutar di bawah. Menurut hitungan Benik 200 triliun bisa jadi 1.133 triliun. Nah ini nggak bakal bisa jadi kejadian kalau seandainya masyarakat nggak punya daya beli buat daya putar ekonomi itu kalau pajak malah dinaikkan. So Purbaya punya kebijakan baru, yaitu apa? Pajak bagi pedagang online dengan omzet di atas 500 juta itu dibatalkan. Nah buat teman-teman yang belum tahu ya, kita itu punya peraturan baru, ini peraturan Menteri Keuangan. Ternyata Menteri Keuangan itu berdampak besar loh bagi hajat hidup orang banyak, terutama lu yang hobinya belanja online. Jadi Menteri Keuangan yang lama punya ide malah ke lu nih. Kalau lu punya omzet di atas 500 juta, lu harus bayar 0,5% ke negara pajak. Kalau omzet lu di bawah 500 juta, pajak lu 0%. Nah melalui peraturan Menteri Keuangan yang baru nomor 37 tahun 2025, si Purbaya nih punya ide bagus bahwa kayaknya nggak bijaksana deh kalau kita justru ketika ekonomi lagi sulit malah sibuk naikin pajak buat pengusaha-pengusaha. So yang dia bikin apa? Penundaan itu. Kenapa ini jadi menarik? Begini teman-teman, ini bukan karena kita investor di e-commerce, enggak. Tapi ini yang gue mau bilang bahwa akhirnya ya kita punya menteri itu yang paham mekanisme pasar market bekerja, bukan cuma soal naikin pajak tapi bagaimana menumbuhkan ekonomi justru bukan dengan jalur ningkatin persentase pajak. Karena ada pilihan lain apa? Pajak biarin aja sama. Kalau seandainya ekonominya bertumbuh, pasti penerimaan negara juga tinggi. Contoh, kalau negara kasih pajak 10%, negara dapat duit 10 triliun. Nah, negara berpikir kalau gue mau 11 triliun naikin aja 1%, jadi 11%. Tapi kan ada cara lain. Kenapa nggak dinaikkan pertumbuhan ekonomi kita? Kesejahteraan rakyat ditingkatkan. Ujung-ujungnya walaupun 10% juga, tapi kalau perekonomian kita tumbuh 2 kali lipat, akibatnya apa? Duit 10 triliun kan naik juga jadi 20 triliun. Jadi at the end of the day, negara juga untung. Jadi ada jalur meningkatkan pendapatan pajak dengan meningkatkan ya perekonomian rakyat. Bukan dengan naikin persentase pajaknya. Nah ini logika berpikir yang bagus menurut gue, ini agak beda nih sama menteri-menteri sebelumnya. Cuma sayangnya ya banyak orang yang komplain kalau seandainya negara tidak naikin pajak berarti negara makin defisit. Menurut gue enggak. Karena bisa jadi kita
Good news guys, kabar spesial buat kalian karena Sekolah Saham Benix Season 8 akan segera dibuka dan temanya luar biasa menarik nih, khusus buat teman-teman investor pemula di IHSG yang bingung cara beli saham, investasi, dan bisnis apa yang menarik. Kita akan membahas tentang mineral berharga dengan lebih detail lagi. So buat kamu yang masih bingung gimana sih cara beli saham di IHSG, gimana sih caranya profit di IHSG, kamu bisa pakai kalkulator investasi yang ada di www.sekolahsahambenix.com. Pakai di situ, tentukan target investasi kamu, dan kamu bisa lihat bagaimana caranya kamu bisa mendulang cuan di IHSG. So buat kamu yang belum bergabung di season sebelumnya, ini kesempatan langka buat segera bergabung. Dari yang harganya 12 jutaan, sekarang tinggal 9 jutaan saja. Ingat ya, khusus 25 orang pertama yang mendaftar. Segera daftarkan dirimu sekarang juga di www.sekolahsahambenix.com atau hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Karena bisa jadi kita defisit justru mengecil nih di 2026. Ketika perekonomian kita naik, dan gua rasa itu yang akan terjadi ya. Nah, kenapa ini menarik? Teman-teman tahu, kegelisahan sekarang ya para pelaku usaha khususnya di dunia online itu makin banyak biaya-biaya potongan dari pemilik platform. Contoh, lu di Shopee, lu bayar pajak Shopee itu bisa sampai lebih dari 10% loh. Lu bayangin, mereka itu punya fee buat bayar platform, namanya platform fee lah, apa banyak bentuknya lah, biaya administrasi lah, biaya penjualan lah, biaya official store lah, biaya cashback lah, biaya star lah, biaya star plus lah, atau apapun itulah. Mau Tokopedia kek, mau Shopee sekarang biayanya pada naik-naik tuh, biaya platform fee itu ya kita buletin aja rata-rata di 10%. Lu bayangin ya, jadi lu kalau beli barang di platform online harga 2 juta, itu enggak 2 juta lo yang masuk ke seller. Yang masuk ke seller itu di bawah 2 juta. Kalau seandainya 10% berarti kan 200 ribu masuk ke pemilik platform. Yang masuk ke seller itu cuma 1,8. Wis, ngeri banget loh. Terus karena ini dihitung dari omzet, berarti kan omzet yang dia harus hitung itu 0,5% dari omzet yang dia terima. Omzet yang dia terima berapa di situ? Ya katakan dia bisa kong kali kong di 1,8. Padahal sebenarnya kalau lu hitung omzet yang bener, kan barang lu laku di harga 2 juta ya. Lu tetap bayar 0,5% dari 2 juta tuh. Padahal kalau dipikir margin lu, mungkin margin lu itu cuma 20 ribu perak, 1%. Atau margin lu cuma 2%, berarti margin lu 40 ribu. Jadi lu bayangin, lu jual barang harga 2 juta, margin lu, net profit lu 40 ribu. Tapi lu udah bayar ke pemilik platform 200 ribu. Terus harus bayar lagi pajak pemerintah 0,5%, nilainya 10 ribu. Nah margin lu itu sebetulnya cuma 2%, misalkan lu bayar 40 ribu. Jauh lebih banyak pengeluaran lu buat hal-hal yang gak berhubungan dengan barang lu sendiri. Padahal yang punya lu ya. Tapi lu bayar ke IO itu ternyata jauh lebih mahal. Jadi kalau seandainya ini dikasih pajak dari omzet 0,5%, gue yakin dalam situasi sekarang ya banyak orang yang tertekan. Dan gue sangat yakin ya, lu mengaku deh buat teman-teman yang sini dagang online. Ketika pemilik platform itu ngecas 10% aja, pasti gue yakin lu udah merasakan kok tinggi banget ya biaya pajak toko online itu ya. Dan kalau lu merasa sakit hati, dan ujung-ujungnya kan customer juga sih yang merasakan transaksi jadi lebih mahal, orang jadi malas juga belanja. Ujung-ujungnya apa? Perputaran ekonomi gak terjadi sesuai yang diharapkan. Jadi menurut gue memang udah bener dilakukan penundaan nih terhadap pajak 0,5%. Nah makanya lu jangan heran kalau seandainya asosiasi e-commerce di Indonesia ya dia setuju kalau seandainya ditunda nih pajak pedagang online. Gue juga termasuk yang setuju, dan gue yakin ya mayoritas rakyat Indonesia juga setuju itu dilakukan penundaan soal pajak 0,5% ini. Dan buat teman-teman yang belum tahu ya, ini bukan cuma soal e-commerce yang lu lihat lah di Orange atau di toko ijo lah. Ada satu lagi e-commerce yang berhubungan dengan jual beli makanan online. Kalau lu di belanja online, beli baju online, lu merasa sakit hati harus bayar 10%. Lu tahu nggak kalau lu beli makanan online itu bayar platform fee-nya itu bisa sampai 30%. Lu jadi bayangin ya, 1/3 yang lu bayarkan di platform itu ternyata pergi bukan ke pemilik restoran atau pemilik kafe atau pemilik warung, enggak, tapi pergi ke pemilik platform. So I think this is a very good news nih. Menteri Purbaya bikin kebijaksanaan, tapi gue yakin pasti banyak orang yang nyerang dia nih. Karena negara kalau gitu defisitnya bakal makin gede. Kalau menurut gue enggak, karena dia bisa tingkatkan pendapatan negara dari peningkatan pertumbuhan ekonomi. Malah gue sangat mensupport kalau seandainya si Purbaya ini berani buat nurunin pajak lah buat hal-hal yang berhubungan dengan perekonomian kita, khususnya perekonomian produktif. Misalkan orientasinya ekspor, kenapa nggak dibebasin dia dari PPN atau dari PPH supaya dia makin semangat belanja barang yang berhubungan dengan produktivitas dia. Jadi belanja bahan baku buat dia rubah jadi bahan jadi, terus bahan jadinya nanti dia ekspor, negara dapat devisa, kan untung. Kenapa nggak dipikirkan gimana caranya pengusaha-pengusaha yang orientasi ekspor itu bisa kredit bunga ke perbankan dengan biaya yang sangat murah 3% misalkan, karena nggak bakal kompetitif. Lu kredit ke BRI bunga 13%. Gimana bisa kompetitif pelaku usaha kita bisa ekspor ke luar negeri kalau bunga banknya aja udah mahal banget. Lu bayangkan dengan di Vietnam lu kalau bisnis lu ekspor, lu kredit ke bank bunganya maksimal 4% loh. Gila nggak? Sekarang udah bayar mahal, dia harus bayar PPN lagi. Ada ketika perusahaan-perusahaan ini ekspor, kan mereka juga beli barang baku
beli barang dan jasa, ada komponen pajak di situ. Kenapa nggak dibantu supaya usaha-usaha berorientasi ekspor ini supaya bayar pajaknya lebih rendah, kredit perbankannya lebih murah? Lu setuju nggak guys? So anyway, pertanyaannya kembali lagi kepada kalian sih. Buat teman-teman, lu setuju nggak sih dengan rencananya Menteri Purbaya buat membatalkan atau menunda ya pajak e-commerce ini 0,5% dari omzet? Kalau gua sih setuju banget. Karena menurut gue ini sejalan nih dengan agenda pemerintah buat menggairahkan ya sektor perekonomian khususnya ya pengusaha kita di UMKM. Kalau menurut lu gimana guys? Jangan lupa ya segera subscribe di channel Benix dan tuliskan pandangan kamu di kolom komentar di bawah ini. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.